Baharudin Jusuf Habibie atau kerap disapa B.J. Habibie adalah presiden ketiga Indonesia. Lahir di Parepare 25 Juni 1936, B.J. Habibie merupakan anak keempat dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardoyo. B.J. Habibie pernah menempuh pendidikan teknik mesin di Fakultas Teknik ITB. Kemudian melanjutkan studi teknik penerbangan di RWTH Aachen, Jerman. Beliau menerima gelar diploma insinyur pada tahun 1960 dan gelar doktor insinyur pada 1965 dengan predikat summa cum laude. Pada tahun 1974, Presiden Soeharto memanggil B.J. Habibie untuk kembali ke Indonesia untuk mengabdi kepada negara. Ketika krisis melanda Indonesia, beliau dilantik menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998, menggantikan Presiden Soeharto. Sebagai seorang ilmuwan dan presiden, B.J. Habibie terus berkontribusi untuk perkembangan Indonesia. Beliau merupakan sosok yang sangat inspiratif karena pertama, beliau merupakan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di dalam dunia penerbangan internasional karena melalui teori keretakannya sehingga beliau disebut sebagai Mr. Crack. Kemudian yang kedua, ketika beliau sudah sukses dengan penemuan-penemuannya, beliau mendapatkan tawaran untuk menjadi warga negara Jerman, akan tetapi beliau menolaknya hanya untuk Indonesia. Dari kedua hal tersebut, beliau sudah menggambarkan bahwa beliau merupakan sosok seseorang yang telah menjalankan nilai berakhlak secara menyeluruh dan nyata. B.J. Habibie tetap mengutamakan pengabdiannya kepada masyarakat dan negara Indonesia walau beliau telah menjadi tokoh dunia. B.J. Habibie dipanggil pulang oleh Presiden Soeharto untuk menjadi penasehat bidang teknologi pesawat. Selama menjadi Presiden Indonesia, beliau juga berkontribusi mencetuskan peraturan otonomi daerah untuk mengurangi kesenjangan di Indonesia. Pada masa pemerintahannya yang singkat, selama 17 bulan, beliau terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan peraturan yang terbit pada masa pemerintahannya. B.J. Habibie terus berkarya mengembangkan industri pesawat Indonesia. Di akhir hayatnya, beliau bersama anaknya mengembangkan pesawat R-80 yang merupakan penerus pengembangan pesawat N-250 yang tertunda kala krisis 1998. B.J. Habibie berhasil melakukan pemilu demokratis pertama pasca era Orde Baru. Pemilu ini menjadi langkah awal Indonesia menuju pemerintahan yang demokratis dengan mengizinkan berdirinya partai politik yang berasal dari berbagai kalangan. B.J. Habibie merelakan jabatan, posisi dan prestis yang telah beliau dapatkan di Jerman dan kembali pulang ke Indonesia untuk memberikan kontribusinya kepada negara tempat beliau dilahirkan. Krisis tahun 1998 membuat kondisi Indonesia kacau. Banyak kerusuhan yang terjadi. Di tengah kondisi ini, B.J. Habibie mampu berkontribusi dengan cara mendapatkan kembali dukungan dari Dana Moneter Internasional, membebaskan tahanan politik,
dan mengurangi kontrol kebebasan pendapat serta kegiatan organisasi. Sepanjang hidupnya, B.J. Habibie terus bekerja sama dengan berbagai pihak dan kalangan untuk terus berkarya bagi bangsa dan negara Indonesia. Terlepas dari citranya sebagai seorang pemimpin bangsa, B.J. Habibie adalah seorang ilmuwan yang tidak pernah melupakan tanah kelahirannya, seorang suami dan ayah yang mengayomi keluarga, dan seorang putra bangsa Indonesia.